Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Koalisi Indonesia Maju memberi respon positif atas pernyataan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan siap maju Pilgub jika diberi kesempatan oleh warga Jakarta. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina bilang, siapapun bisa maju Pilkada Jakarta, termasuk Ahok yang merupakan mantan narapidana sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta yang telah bebas dan memiliki masa jeda 5 tahun. Ahok menjadi salah satu calon potensial untuk dijagokan di Jakarta bersamaan dengan nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Sementara itu saat ditanya kriteria pemimpin Jakarta, bagi Koalisi Indonesia Maju yang paling penting adalah punya kemampuan cepat mengambil keputusan dan mampu bekerja sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Pak Ahok sangat potensial, termasuk Pak Anies ataupun Kang Ridwan Kamil ya, dan lain-lainnya. Jadi memang potensial. Sosok yang mempunyai kemampuan dalam hal perencanaan dan juga mengeksekusi kebijakan dengan cepat, mampu bekerja sama dengan semua stakeholder dalam hal ini dengan pusat tentunya, dengan Presiden dan Wapres. Jelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, Gubernur Jakarta periode 2014-2017 yang juga politisi PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menyatakan dirinya siap maju pemilihan gubernur Jakarta jika diberi kesempatan oleh warga. Hal ini disampaikan Ahok di Jakarta minggu kemarin kepada Kompas TV. Jika warga Jakarta beri saya kesempatan untuk melayani warga Jakarta dan menyelesaikan pekerjaan Jakarta, tentu saya siap. PDIP sedang membangun kerjasama dengan partai lain. Demikian ujar Ahok. Menanggapi keseriusan Ahok maju di Pilgub Jakarta, mantan Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan mengatakan pilkada kembali ke rakyat, bukan kepada siapa calonnya, rakyat yang memutuskan. Saya sebenarnya lebih banyak konsentrasi pada masalah-masalah yang ada di Jakarta. Pertama, kita belum masuki masa kampanye, kita juga belum tahu siapa saja yang nanti akan berada di dalam pilkada. Jadi fokus saya sekarang adalah soal masalah-masalah yang dihadapi warga. Pak Anies cukup percaya diri Pak untuk menghadapi nama-nama yang populer itu Pak? Pada akhirnya pilkada itu kembali pada rakyat, bukan kepada siapa calonnya, tapi pada rakyat. Karena toh yang memutuskan adalah rakyat Jakarta. Sejauh ini, berdasarkan survei Litbang Kompas Juni 2024, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 29,8%. Diikuti dengan Basuki Cahayapurnama 20%, lalu Ridwan Kamil di 8,5%. Sementara nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di angka 1%. Namun hingga kini belum ada koalisi partai politik yang secara resmi mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi jagoan mereka di Pilkada Jakarta. Sebab tak ada satupun partai politik yang dapat mengusung calon sendiri maju di pemilihan gubernur Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kalkulasi politik Ahok maju di Pilkada Jakarta? Kami bahas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bang Deddy, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yuk, selamat petang semua. Ya, saya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, ini kan berdasarkan pernyataan terakhir Ahok nih. Ini sudah bulat belum sih PDIP akan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta? Ya, kalau soal bulat belum, karena kita belum putuskan, masih terus dilakukan pendalaman. Karena kan Jakarta ini kan unik nih, sama kayak Jawa Tengah di sini ya. Mungkin Jawa Barat juga sama Sumatera Utara. Jadi kita memang belum bisa menentukan pilihan, karena memang kan ada dinamika di sini. Dinamikanya tidak saja di antara partai-partai yang berkontestasi, tapi ada invisible hand nih, kalau khusus daerah-daerah yang saya sebut tadi, terutama Jakarta. Jadi kita melihat kalau di Jakarta kan kita tidak bisa maju sendiri. Setidaknya harus bekerja sama dengan dengan PKB. Jika Kimnya tetap tuh misalnya mengusung
secara bersama-sama. Tetapi kalau melihat bahwa lebih besar kemungkinan Kaisang tidak dicalonkan di Jakarta, bisa saja Kim tadi itu kan menyalonkan orang-orang yang berbeda. Misalnya Golkar sudah menyebutkan nama ya kemarin, misalnya si Pak Yusuf Hamka atau siapa gitu ya, saya lupa. Jadi dinamika ini akan terus terjadi saya kira. Jadi Jakarta besar kemungkinan akan lambat tuh penentuannya karena dinamikanya bisa hingga detik-detik terakhir. Oke, Mas Burhan, kalau untung ruginya memajukan nama Ahok bagi PDIP seperti apa? Pertama, kalau Ahok diajukan itu memperkuat basis pendukung PD Perjuangan. Karena bagaimanapun Ahok kader PD Perjuangan dan memiliki akar yang cukup dalam, terutama di basis-basis utama PD Perjuangan di kalangan pemilih Muslim progresif dan pemilih non-Muslim, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah itu keuntungan. Tetapi kelemahannya memang Ahok memiliki catatan masa lalu yang secara elektoral sulit buat Ahok untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi saya don't get me wrong ya, saya tidak pernah mempersoalkan faktor primordial, tetapi sebagian besar warga Jakarta masih berkutat, berkubang dengan masalah itu. Jadi kita mendengar berkali-kali Ahok menyatakan siap maju di Pilgub Jakarta, dan menurut saya setuju, dia jauh lebih siap sekarang ketimbang sebelumnya. Tetapi masalahnya pemilih di Jakarta yang belum siap untuk memilih Ahok. Dan ini terefleksikan dalam survei kami. Ya. Jadi kalau maju terutama head to head melawan Anies, Ahok langsung habis karena basis pemilih Muslim banyak yang lari dari Ahok. Ini masalah yang menurut saya cukup struktural yang membuat Ahok kalau dari sisi elektabilitas itu sepertinya berat untuk melawan Anies. Tapi lagi-lagi ini kan waktu masih panjang ya, dan saya kira PD Perjuangan mempertimbangkan banyak hal terkait dengan bukan hanya faktor elektoral, tapi juga siapa lawan yang akan diusung oleh koalisi Indonesia Maju atau koalisi lain dalam konteks Pilkada Jakarta. Bang Deddy, kalau yang seperti disebut Mas Burhan tadi, tapi seperti apa sih sebenarnya dinamika suara akar rumput ini besar kemana? Ya kalau dinamika akar rumput besar kemana kan bisa dilihat dari survei ya. Tapi kalau dari pemahaman kita dengan hasil interaksi kita dengan akar rumput PDI Perjuangan, memang berharap bahwa kader PDI Perjuangan yang maju, gitu ya. Meskipun nama itu bisa bervariasi, karena selain Pak Ahok ada juga nama Pak Andika, ada nama Pak Hendi, kan begitu. Bahkan muncul nama Mas Pras tuh dari Ketua DPRD, ada Charles Honoris gitu. Jadi soal itu masih dilakukan pendalaman, dan tentu yang akan mempengaruhi adalah juga konfigurasi gabungan partai politik yang akan mengusung. Karena sangat menentukan nih, seperti tadi laporan Anda di awal bahwa tidak ada partai yang bisa maju sendiri. Dan kelihatannya dengan Kaisang akan digeser ke Jawa Tengah, maka akan lebih, katakanlah situasi akan jadi lebih dinamis nih ke depan gitu, Mbak. Nah, Mas Burhan, kalau dilihat dari sinyal-sinyal yang dibaca, akan kemana nih PDIP menentukan pilihannya? Karena kan sebelumnya Mbak Puan sempat bilang nih bahwa peluang usung Anies di atas 50%. Ya, saya sendiri tidak tahu ya. Jangankan saya ya, pihak internal PD Perjuangan juga masih menghitung kan, kira-kira siapa yang akan diajukan. Tetapi lagi-lagi kalau pendekatannya politik dalam pengertian PD Perjuangan ingin mengusung calon yang jauh dari radar kekuasaan hari ini atau yang akan datang, kemungkinan calon yang secara politik dekat dengan PD Perjuangan di luar dari kader internal mereka adalah Anies Baswedan. Ya, karena Anies kita tahu menyuarakan narasi perubahan dalam konteks nasional yang berbeda dengan arus utama kekuasaan. Nah, masalahnya Anies menyodorkan insentif apa buat PD Perjuangan jika PD Perjuangan mendukung Anies? Karena wakil yang diusulkan oleh partai-partai pendukung Anies kan bukan hanya
kader dari PD Perjuangan, banyak juga dari PKS atau dari PKB dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau pendekatannya ideologis, ya, dalam pengertian bukan politik, bukan Anies, karena secara ideologis ada banyak barrier ya yang memisahkan PD Perjuangan dengan Anies. Kalau pendekatannya ideologis, ya. Jadi kalau pendekatannya itu bukan office seeking, ya, tetapi ideologis, ada nama-nama yang mungkin lebih diutamakan oleh PD Perjuangan, terutama dari dalam. Tapi masalahnya, PD Perjuangan tidak cukup kursinya, harus berkoalisi dengan partai lain. Partai lain untuk mendukung paket yang diusung PD Perjuangan, itu umumnya mencari calon yang punya potensi menang. Dan per hari ini, kalau kita melihat data survei, survei Kompas, survei Indikator, itu tidak ada nama internal dari PD Perjuangan yang punya elektabilitas kompetitif kecuali Ahok. Yang lain rata-rata kecil. Ya. Nah, yang terakhir, kalau dari sisi ideologis, Ridwan Kamil lebih dekat ketimbang Anies. Tapi masalahnya, Ridwan Kamil ini kan sudah terlanjur kena cap sebagai bagian dari kekuasaan. Jadi 3 skenario itu saya kira masih menjadi perhitungan matang ya buat PD Perjuangan untuk memutuskan, apalagi masih ada waktu sebulan ke depan. Masih ada waktu sebulan. Bang Deddy, tapi ini berulang kali Ahok sempat menyatakan statementnya siap kembali maju di Jakarta. Ini sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan PDIP belum? Ya tanpa harus dikomunikasikan kan, kalau ditanya pribadi ya harus siap dong. Apalagi sebagai kader, itu tentu dia harus mengatakan siap. Dan memang kan beliau siap. Sudah punya pengalaman, sudah mengerti daerah, gitu kan. Jadi dan punya kapasitas, why not gitu. Jadi itu satu keharusan bahwa Pak Ahok itu harus bilang iya kalau ditanya siap maju apa enggak gitu kan. Kalau dari akar rumputnya masih menimbang-menimbang, masih melihat situasi dan juga dinamika politik. Kalau dari Bu Mega sendiri membuka sedikit ruang tidak untuk Ahok maju di Pilkada Jakarta? Ya masih didalami Mbak, belum sampai ke Ibu gitu ya. Jadi kita masih melihat terus dinamika, hasil-hasil survei, suara kebatinan masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi kalau udah sampai ke Ibu mah udah pasti udah kata putus gitu. Jadi kita belum sampai ke sana, kita masih lihat bagaimana konfigurasi politik, bagaimana mood masyarakatnya sendiri, dan bagaimana konstelasi kekuasaan hari ini dan ke depan. Saya kira faktor-faktor itu akan sangat berpengaruh gitu Mbak. Oke, Mas Burhan, nanti berarti ketika berhadapan dalam Pilkada 2024 ini, November ini tergantung dengan siapa wakilnya juga kah? Iya betul, jadi wakil jadi sangat menentukan, karena kalau kita lihat dari survei terakhir Indikator misalnya, itu Anies tidak terlalu dominan sebenarnya. Dia unggul betul, signifikan di atas 2 nama yang lain, Ahok ataupun Ridwan Kamil, tetapi tidak mencapai 50%. Dalam berbagai macam simulasi, Anies hanya dapat 42%, paling tinggi. Artinya untuk memenangkan dalam satu putaran, itu tergantung berapa calon yang maju dalam pilkada nanti. Kalau lebih dari 2 per hari ini, Anies sulit untuk menang satu putaran 50% persatu. Yang kedua, wakil menjadi menentukan. Nah, kalau dilihat dari 40 nama yang kita uji, ya 40 nama itu tingkat kedikenalan dan kedisukaannya beragam, tetapi elektabilitasnya di bawah 2%. Artinya, nama-nama calon wakil gubernur itu umumnya kurang kompetitif. Nah, kalau kurang kompetitif, yang menentukan adalah mesin partainya. Jadi kalau ada calon yang terasosiasi dengan mesin partai yang kuat di Jakarta, bisa PKS, bisa PD Perjuangan. Tapi gini Mas Burhan, kalau dilihat punya kontribusi. Gini Mas Burhan, kalau dilihat ini kan Ahok dibilang cukup siap. Tapi ada sejarah di belakangnya yang menjadi kendala. Kalau untuk hitung-hitungannya, kriteria wakil seperti apa yang bisa menandingi agar mampu melawan di Pilkada 2024 nanti? Yang bisa menutup sejarah masa lalu kelamnya Ahok lah. Ya kita sudah coba sebenarnya ya. Mulai dari nama Mbak Ida Fauziah dari PKB yang kita pasangkan dengan Ahok, kemudian Kiai gitu ya, tokoh ulama dan seterusnya. Ya dengan segala hormat tidak ngangkat. Jadi saya harus mengatakan dengan apa adanya,
bahwa polarisasi masa lalu itu masih membekas. Dan itu merugikan banget ya buat Ahok. Jadi poin saya, ya saya tidak tahu apa yang terjadi beberapa bulan ke depan, tetapi minimal dari survei terakhir, saya kira Kompas juga mencatat hal yang sama. Ya. Warga Jakarta masih membekas ya, isu terkait dengan 5 atau 6 tahun lalu. Sesuatu yang menurut saya tidak fair buat Ahok. Karena Ahok tidak bisa dijudge melalui isu-isu masa lalu, melalui isu-isu abad pertengahan. Tapi masalahnya warga kita masih seperti itu. Apa mau dikata? Oke, baik. Kita akan lihat dinamika politik seperti apa yang akan mengalir ke beberapa bulan ke depan menuju November 2024. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Bang Deddy Sitorus sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.